Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, wanaga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang tokoh Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Sikap apa yang dapat kita contoh dari Michael Faraday? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah rumah Edo. Nah, di sini kita melihat di kamar Edo ada banyak sekali peralatan elektronik yang semuanya menggunakan energi listrik. Jika kita lihat pada pertanyaan nomor 1, di kamar Edo, benda apa saja yang menggunakan listrik? Mari kita coba untuk menjawab. Benda-benda yang menggunakan listrik antara lain kipas angin, radio, dan lampu. Semua benda-benda ini menggunakan energi listrik untuk menghidupkannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa manfaat listrik untuk Edo? Bagi Edo, listrik sangat membantu aktivitasnya sehari-hari. Misalnya, untuk menghidupkan lampu sebagai sumber penerangan, menghidupkan kipas angin untuk memperoleh udara agar lebih sejuk. Begitu juga untuk menghidupkan radio untuk memperoleh informasi atau mendengarkan musik. Manfaat energi listrik. Energi listrik memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama sebagai sumber penerangan untuk menyalakan lampu, yang kedua untuk menghidupkan televisi, yang ketiga untuk menghidupkan radio, yang keempat untuk menghidupkan kipas angin agar kita memperoleh udara yang lebih sejuk, yang kelima untuk menghidupkan setrika. Setrika berfungsi untuk merapikan pakaian, yang keenam untuk mengecas HP atau gawai. Selain itu, masih banyak lagi manfaat energi listrik yang dapat kita rasakan. Misalnya saja, ketika kita akan memasak saat sekarang ini, kita bisa menggunakan Magicom. Nah, Magicom ini memerlukan energi listrik untuk menghidupkannya. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu. Itu menunjukkan bahwa kita telah memperoleh hak untuk menggunakan listrik. Sekarang, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Hak sudah melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan. Misalnya, hak kita terhadap penggunaan energi listrik, yaitu mendapatkan listrik untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seorang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Gambar pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jika kita lihat gambar pada nomor 1 ini, terlihat anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Mengapa? Karena segala sesuatu penunjang kegiatan pembelajaran telah dimiliki oleh anak ini, seperti dari buku tulis, pensil, dan seragam sekolah. Maka, ini menunjukkan anak tersebut telah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Jika kita lihat pada gambar nomor 2, anak tersebut sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Karena, ketika si anak menyampaikan pendapat, kedua orang tuanya mendengarkan pendapat si anak. Gambar nomor 3, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Jika kita lihat pada gambar nomor 3, anak tersebut belum memperoleh haknya untuk hidup yang aman, karena si anak masih diejek oleh teman-temannya. Nah, tindakan ini sangat tidak terpuji, jadi jangan sekali-sekali kita mengejek teman. Gambar nomor 4, apakah anak sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Jawabannya
Belum. Sebab mengapa? Kita lihat pada gambar, kedua orang tuanya asik sendiri dengan gawainya, sedangkan si anak belajar dengan sendiri. Ketika anak bingung, orang tuanya malah asik untuk menonton TV, asik bermain HP, tidak membantu anaknya untuk belajar. Ini menunjukkan si anak belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Sekarang, carilah contoh hak dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut ini. Di sini, kita disuruh untuk mencari contoh hak, kemudian menuliskan dalam bentuk tabel. Misalnya, hak di rumah seperti apa, hak di sekolah seperti apa, hak di tengah masyarakat seperti apa. Mari kita cari tahu apa saja hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Yang pertama, hak kita di rumah, yaitu sebagai anak kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, kita berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Yang ketiga, kita berhak untuk mendapatkan bimbingan saat belajar dari orang tua. Yang keempat, kita berhak untuk dihormati ketika memiliki pendapat. Yang kelima, kita berhak untuk memperoleh perlindungan dan keamanan dari orang tua. Nah, ini adalah beberapa contoh hak kita di rumah sebagai anak. Berikutnya hak kita di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dari guru. Yang kedua, mendapatkan materi pelajaran. Yang ketiga, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Yang keempat, mendapatkan bimbingan saat belajar. Yang kelima, menggunakan fasilitas sekolah. Ini adalah contoh beberapa hak kita di sekolah. Sekarang, mari kita lihat hak kita di tengah masyarakat. Nah, yang pertama hak kita sebagai anak yaitu mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, memperoleh rasa aman di masyarakat. Yang ketiga, memperoleh pelayanan yang sama di masyarakat. Yang keempat, hak kita untuk ikut berpendapat. Dan yang kelima, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, ini adalah beberapa contoh hak kita dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Maryam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Lagu Maryam Tomong merupakan lagu yang diciptakan oleh Guru Nahun Situmorang. Makna lagu Maryam Tomong adalah tentang perjuangan putra dan putri Batak dalam mengusir penjajah di tanah mereka dengan menggunakan senjata berupa meriam bambu layaknya senapan mesin. Dengan demikian, lagu Maryam Tomong ini merupakan lagu daerah yang mengisahkan perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah. Supaya nada yang kamu nyanyikan tepat, maka perlu berlatih bernyanyi dengan memperhatikan interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada lainnya. Awalnya kita akan berlatih menyanyikan sol mi sa si, tangga nada berikut. Dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perhatikan tangga nada berikut ini. Yang pertama, tangga nada berjarak satu nada. Untuk tangga nada yang berjarak satu nada, diantaranya dari do ke re, kemudian dari re ke mi, selanjutnya dari fa ke sol, dan dari sol ke la. Nah, tangga nada ini berjarak satu nada. Berikutnya, untuk tangga nada yang berjarak setengah nada, yaitu dari mi ke fa dan dari si ke la. Berikutnya, untuk tangga nada yang berjarak dua nada, yaitu dari do ke mi dan dari fa ke la. Berikutnya, tangga nada yang berjarak satu setengah nada, dimulai dari re ke fa, kemudian mi ke sol, dan la ke do. Dengan demikian, tangga nada ada yang berjarak satu nada, ada yang berjarak setengah nada, ada yang berjarak dua nada, dan ada yang berjarak satu setengah nada. Inilah yang disebut dengan interval nada, yaitu jarak dari nada yang satu ke nada yang lainnya. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar tentang mengidentifikasi pemanfaatan energi listrik. Kemudian,
kita telah belajar tentang mengidentifikasi hak kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita juga telah belajar tentang mengidentifikasi tangga nada atau interval nada. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan contoh hak kita terhadap energi listrik. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam penggunaan energi listrik. Yang ketiga, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang interval nada. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.